Halo Rebahaners, kembali lagi dengan saya Agus, Still di Kos, yang selalu dan setia memberikan kalian asupan gizi adrenalin untuk kalian para penggemar film baku hantam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tim kepolisian Korea yang akan meringkus seorang pembunuh berantai dengan IQ yang tidak main-main pintarnya. Bahkan melebihi para anggota dewan yang sibuk bagi-bagi jabatan dan membuat undang-undang yang nggak jelas fungsinya. Oke, tanpa bercocok-cocok ria, langsung saja. Siapkan cemilan, benahi posisi rebahan, kencangkan sabuk pengaman, dan inilah dia alur ceritanya. Cerita berawal di sebuah tempat penuh kemaksiatan namun tak semaksiat gedung anggota dewan, di mana para emak-emak, LC dan juga cabe-cabean melakukan aktivitas judi, pinjol, nyebat, dan membeli barang-barang branded sekalipun harus kredit untuk memenuhi gengsi mereka. Sekelompok polisi yang mungkin sudah menarget tempat itu dari lama telah merencanakan operasi penggerbekan pada tempat itu dan menangkap si mafia yang bernama Deokcil. Dan ya, inilah yang terjadi. 우리는 짜가리 치고 어머 이 양반이 미쳤나 봐. 어딜 봐. 둘, 셋, 자자자 침착하게. 너 미쳤어 마! 형사를 건드려! 당가분다 이씨. Cerita akan berfokus pada tim kepolisian yang siap mengungkap setiap kasus kriminal yang terjadi di Korea. Di Korea sendiri sekarang tengah marak sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang yang tidak dikenal, di mana korbannya adalah para kriminal yang tak mendapat hukuman sepadan dengan kejahatannya. Namun bukannya takut dengan kejadian-kejadian itu, masyarakat malah mengapresiasi tindakan itu karena dianggap sebagai tindakan penegakan hukum dan keadilan alternatif yang memang pantas untuk dilakukan. Mengingat lemahnya hukum yang ada di Korea dan orang-orang mulai menyebut pembunuh itu sebagai Haechi. Cerita berpindah ke sebuah gedung. Di sana si pembunuh tengah menculik seorang dosen yang bernama Yong Jung-si. Sama seperti yang lain, Yong yang diduga pernah melakukan aksi kejahatan karena telah memperkosa muridnya sendiri, namun dia tak mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya. Mungkin karena punya orang dalam atau menyuap hakim hingga dia kebal hukum, malah dia dipromosikan sebagai kepala divisi di universitas tempat dia mengajar, dan si korban harus menerima nasib malang karena dicap sebagai wanita mata duitan dan mendapat stigma negatif di masyarakat. Dan itu membuat korban frustasi dan akhirnya bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari lantai atas gedung kantor Jong. Dan kini, dengan cara yang sama, Haechi akan mengeksekusi Jong. Para polisi mulai khawatir tentang kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini. Karena itu jelas juga mengancam keamanan dan integritas para aparat dan hakim, yang membuat reputasi mereka menjadi jelek. Dan mereka mulai menyelidiki siapa sebenarnya Haechi ini. Di rumahnya, seorang polisi bernama Do Cheol, dirinya tengah menonton berita terupdate hari ini. Tapi istrinya sangat kesal bukan karena tak dikasih jatah, namun kesal karena Do sangat acuh tak acuh terhadap anaknya sendiri yang dari tadi tak mau keluar dari kamar. Anaknya yang bernama Wo Jin tengah mengurung diri di kamar karena masalah tawuran di sekolah. Do mencoba membujuk anaknya itu untuk bicara, namun tiba-tiba si kapten menelpon untuk memberitahu kabar penting, kalau mereka mendapat tugas melindungi seorang preman. Diketahui, pria itu bernama John. John adalah seorang pelaku pembunuh seorang wanita hamil. Dia tak sengaja membunuh wanita tersebut karena mabuk dan karena tuduhan itulah dia hanya mendapat hukuman ringan dan dibebaskan begitu saja.
Alasan si kapten menyuruh Do dan kawan-kawan untuk melindungi John karena berita kebebasannya telah viral dan membuat para netizen geram dan menyuruh Haichi untuk mengeksekusi John. Namun, Do merasa keberatan karena dia harus melindungi orang jahat yang memang sepantasnya mendapat hukuman. Namun karena ini adalah perintah atasan, mau tak mau dia harus melindunginya, jika tidak gajinya bisa saja di-cut off. Keesokan harinya, Do dan kawan-kawan menjemput pria itu di rumahnya. Para warga beramai-ramai menunggu kedatangan John. Mulai dari rakyat jelata, selebgram, bahkan orang-orang sok preman juga datang untuk menuntut John kembali ke penjara. Suasana menjadi sangat mencekam saat seorang pria datang dengan membawa sajam, hendak adu nyali dengan aparat. Namun aksinya digagalkan oleh seorang polisi patroli dan kemudian setelah mengamankan John, mereka mengisi energi dan berkenalan dengan polisi tadi. Pria itu bernama Park Sun-woo, dikenal dengan polisi rasa-rasa atlet UFC. Namun itu bukanlah omon-omon semata, karena dalam menjalankan tugas, Sun-woo kerap menggunakan teknik-teknik UFC untuk melumpuhkan para tersangka yang melawan. Bisa dibilang dia adalah polisi dengan kemampuan elit dengan win rate hampir sempurna mungkin, karena dia pernah berlatih di Dagestan bersama Khabib Nurmagomedov. Mungkin, melihat cara kerjanya, Do tertarik mengajak Sun-woo untuk join di skuadnya. Sun-woo setuju dan merasa sangat terhormat untuk join di skuad mereka. Tapi tiba-tiba, Do mendapat telepon dari kepolisian akibat anaknya yang menelpon saluran bunuh diri. Entah apa motifnya, hal itu tentu saja membuat Do dan istrinya sangat khawatir. Mereka mendapat panggilan dari pihak sekolah karena anak mereka sering masuk BP akibat sering tawuran. Namun, Do menganggap anaknya mendapat gangguan di sekolah dan enggan untuk memindahkan anaknya ke sekolah lain. Di saat itu, Do mendapat telepon dari si kapten dan menunjukkan rekaman penyiksaan dosen Jong. Rekaman itu dibagikan ke 10 streamer ternama dan dengan cepat tersebar luas di sosial media. Do tak fokus dalam menyimak penjelasan dari si kapten. Entah karena kurang kopi atau nyebat, tapi pikiran Do benar-benar bercabang antara mengurus pekerjaan dan mengurus keluarganya. Malamnya, kerumunan orang-orang masih memadati rumah kediaman Jong. Dan masih menuntut hal yang sama, bahkan siap menjarah rumahnya seperti rumah Sahroni. Do dan kawan-kawan telah menyiapkan sebuah rencana untuk memindahkan Jong ke tempat yang aman agar tidak ditemukan oleh Haichi. 잠깐만 저 따라오시면 전성구 먹을 수 있을 겁니다. 이제 지금 전성구가 경찰서 방어하고 있는데. 네가 충원하자며. Rencana pengalihan itu sukses dan mereka bisa memindahkan Jong ke tempat yang lebih aman. Namun ada yang aneh dari gerak-gerik Sun-woo. Jeon dipindahkan ke sebuah fasilitas asrama milik polisi yang terjamin kerahasiaannya. Namun Do tiba-tiba naik tensi karena tingkah laku Jeon yang sangat kurang ajar. Istri Do menelpon mengabarkan kalau pihak sekolah membuat sebuah komite konseling untuk putranya. Hal itu membuat Do semakin pusing dan Sun-woo datang dan memberitahu semua sudah beres. Dia juga menawarkan tumpangan kepada Do agar bisa pulang menemui istrinya. Do menemui istrinya di sebuah toko milik seorang janda. Sebut saja dia Mega. Ada yang aneh, Sun-woo tiba-tiba memfoto toko tersebut tanpa sepengetahuan Do. Kemudian istri Do memperlihatkan video streamer dari editor Justice. Di kontennya, dia meminta Haichi untuk mengeksekusi Mega atas tuduhan telah sengaja menghabisi nyawa suaminya untuk mengklaim asuransi dengan cara yang kotor.
Namun istri Do menjelaskan kalau itu semua adalah berita palsu yang dilebih-lebihkan oleh editor Justice. Dia khawatir Haichi akan datang dan menculik Mega, dan dia meminta tolong kepada Do untuk melindunginya. Kemudian cerita berlanjut ke Sunwo dan kawan-kawan yang tengah makan bersama. Sunwo mendapat sebuah rekaman di mana anak Do yang tengah dibully oleh anak-anak di sekolah itu. Tiba-tiba mereka mendapat pesan streamer dari editor Justice yang mengabarkan mereka akan bertemu dengan Haichi malam ini juga. Masyarakat sangat antusias dan ingin bertemu langsung dengan sosok Haichi itu. Termasuk Do dan kawan-kawan juga ikut berpatroli di TKP sekalian untuk meringkus orang yang mengaku Haichi tersebut. Dan tiba-tiba seorang pria berbaju serba hitam mencurigakan berada di tengah kerumunan. Namun ada hal yang aneh ketika pria itu berhadapan dengan Sunwo. Dan akhirnya 쫓기고 있고요. 저도 지금 목숨 걸고 di saat semua tengah mengejar sosok yang dianggap Haichi di asrama, tiba-tiba John mendapat telepon dari ibunya yang memberitahu sebuah kunci agar bisa keluar dari asrama itu. Dan dia keluar melalui pintu yang dikunci oleh Sunwo tadi. Kembali ke pengejaran Haichi, Sunwo berhasil menangkap pria itu. Tapi ada yang aneh dari cara Sunwo menangkapnya. Dia terkesan sangat barbar dan ingin menghabisi pria itu. Momen itu jelas direkam oleh editor Justice dan membuat citra polisi semakin terlihat buruk dan brutal. Singkat cerita, Do dan kawan-kawan membawa pria itu ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan pertama. Sedangkan Sunwo dikabarkan pergi sendiri ke rumah sakit. Namun tiba-tiba, si kapten mendapat telepon kalau Jeon telah mati. Do dan kawan-kawan lantas menuju TKP. Mereka melihat Jeon mati dengan tengkorak yang retak, dan setelah diperiksa lagi, mereka menemukan bekas cekikan serta sebuah tusukan pada tubuh Jeon. Di lain tempat, di studio konten milik editor Justice, dia tengah melakukan rekaman dan terus menggoreng-goreng opini hingga Do datang dan kemudian... 국무집행방해 엮을 수 있는 거 죄다 엮어서 빵에 헤매고 있는데 너는 계속 빨대 꽂아놓고 죄 짓고 살지 말라 그랬지. 여자친구가 병원에 찾아와서 다 불었어. 거 있으면 니들 방송하기 전에 Do berhasil menggertak si editor Justice lalu pergi dengan rasa puas. Di sekolah, anaknya masih menjadi bulan-bulanan para pembuli. Wajar, karena dia sendiri melawan banyak murid yang badannya lebih besar darinya dan tak mendapat kesempatan untuk melawan. Namun tiba-tiba, Sunwo datang, dia menghajar para pembuli itu, tapi bukan bermaksud untuk menolong Wojin. Di kantor, Do dan kawan-kawan lembur untuk menemukan titik terang dari kasus ini. Bong kemudian memberitahu kalau istrinya berulang kali menelponnya. Istrinya mengatakan kalau anak-anak pembuli Wojin telah datang dan meminta maaf kepadanya, dan berjanji tak akan macam-macam lagi dengan Wojin. Hal itu membuat Do senang, dan ternyata di sana ada Sunwo yang sudah meretas telepon milik Do. Dia berperilaku semakin aneh, dan memberi sebuah barang kepada seorang pria yang kita lihat ketika pemindahan Jeon tadi. Pria itu kini tengah mengikuti sebuah geng motor yang meresahkan di daerah Korea. Banyak komentar-komentar negatif netizen tentang geng motor tersebut, dan kemudian polisi dengan cepat mengamankan identitas pria itu. Diketahui, pria itu bernama Min Kang-ho, mantan tentara yang membalas dendam ke geng motor, dan kini Min hidup menjadi pencandu narkoba dan hidup luntang-lantung menjadi seorang tuna wisma. Do dan kawan-kawan lantas menelusuri tempat persembunyiannya, dan kemudian...
Do kembali melihat kejanggalan dari cara Sunwo meringkus penjahat. Alih-alih menangkap, dia lebih cocok disebut ingin membunuh dan selalu menggunakan kuncian bernama Triangle Choke. Hal itu membuat Do semakin curiga kepadanya. Dan akhirnya, mereka berhasil mengamankan Ming dengan selamat. Do mengajak Sunwo ke rumah sakit agar dia bisa pulih dan saat itu, Do memperingatkan Sunwo untuk berhati-hati dalam melangkah, atau dia akan menyesalinya. Di kantor, si atasan polisi sangat tak puas dengan kerja Do dan kawan-kawan, karena beberapa hari ini banyak insiden dan banyak korban, dan dia memanggil bantuan untuk menangani kasus ini. Do kemudian mendatangi kantor forensik Seoul untuk menggali lebih banyak bukti. Dokter forensik menyatakan kalau memang Jeon mati karena cekikan, bekas cekikan itu bukan dibuat dari tangan maupun alat, melainkan dengan sebuah teknik kuncian UFC yang sangat mematikan. 이게 좀 봐봐. 에서 많이 쓰는 기술인데 트라이앵글 초크 같은 거. 여기. 이거. 잠깐만. 그거밖에는 설명이 안 돼. Kecurigaan Do kepada Sunwo semakin kuat saat melihat rekaman Sunwo yang menangkap Ming. Dia mulai menelusuri hal-hal tentang Sunwo dan jelas hal itu diketahui oleh Sunwo karena sudah meretas ponselnya. Do datang dan menunjukkan rekaman itu kepada timnya dan mulai menjelaskan kejadian yang terjadi menurut sudut pandangnya. 어머, 민강훈이는? 였어. 이 사건 때문에 전후 사정을 하니까 대신 전우는 남산에서 실패지 잡았을 때 박선우가 왜 그렇게 위험한 거 아니었어? 근데 그때 내가 정의부장 해치 잡았다고 발표하는 분위기였잖아. 으면 해치 사건은 종결됐겠지. 자기가 경찰이니까 우리가 어떻게 Mereka kemudian meminta keterangan kepada Min dan memperjelas kalau dia bukan Haichi. Do membagi tugas kepada timnya untuk menelusuri rumah dan hal-hal yang berhubungan dengan Sunwo, dan dia akan menemui Sunwo di rumah sakit. Namun, Do tak menemukannya. Tiba-tiba, Do mendapat telepon dari istrinya. Dia mengabarkan kalau Mega menghilang dan menyuruh Do untuk mencarinya. Tiba-tiba, Do mendapat telepon dari Sunwo. Do sangat marah meski masih tak percaya dengan kebenaran ini. Dia semakin marah saat Sunwo menunjukkan rekaman anaknya yang disandra. Dia kemudian menelpon si kapten untuk meminta bantuan. Di sebuah terowongan terbengkalai, Sunwo tengah menyiapkan rekaman sebelum mengeksekusi Mega. Dia menunjukkan wajahnya sebagai salam perpisahan terakhir untuk korbannya. Do tiba di lokasi dan bertemu dengan editor Justice yang juga diculik oleh Sunwo. Do mendapat telepon dari Sunwo. Dia memberikan pilihan yang sulit kepada Do, antara memilih putranya, janda kembang desa, atau karirnya sebagai polisi. Sisi lain kepribadian Sunwo yang menunjukkan kepribadian yang sangat licik dari seorang psikopat. Meski tak mengatakan secara langsung apa motifnya melakukan semua ini. Do berusaha menyelamatkan Mega dan tiba-tiba Sunwo menunjukkan dirinya. Dia sangat percaya diri, semua rencananya akan berjalan sesuai dengan keinginannya. Namun, rekan-rekan Do telah tiba dan menyelamatkan putranya. Dan duel antara Do dan Haichi tak bisa terelakkan lagi. Si kapten tiba tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Mega. Dengan usaha yang sangat ekstra, Do berhasil membalikkan keadaan dan memojokkan Sunwo. Sunwo berusaha kabur dengan membawa mobil Do.
Beruntung si kapten lewat dan memberikan tumpangan gratis kepada Do dan bersama-sama mengejarnya. Seluruh jalan telah terblokir, Sunwo tak bisa lari dari hukuman yang akan mengadilinya. Lantas, Sunwo berbalik untuk melakukan upaya terakhir dan kemudian... Tabrakan brutal itu menyebabkan Sunwo tak sadarkan diri. Do memberikannya pertolongan pertama dan akhirnya Sunwo tersadar kembali. Do memborgolnya agar tak bisa kabur lagi. Dia juga bersumpah akan menghabisinya setelah ini. Kasus ini kemudian ditutup dengan konferensi versi atasan yang melaporkan telah menangkap Haichi si pembunuh berantai. Kasus ini pun ditutup dan Do menciptakan momen-momen tenang bersama anaknya, menyadari bahwa dia selama ini terlalu tenggelam dalam pekerjaannya. Singkat cerita, Sunwo berhasil melarikan diri pada saat pengangkutannya ke penjara. Dan ini membuka kemungkinan kisah berlanjut di film selanjutnya. Dan film pun selesai.